Ada contoh kasus untuk eutanasia ini di Indonesia pernah ada kasus eutanasia. Ini terjadi di tahun 2004, yaitu ada seorang pasien. Nah ini ada seorang pasien Nyonya Agian, dia koma selama 2 bulan dan pada 22 Oktober tahun 2004 suaminya mengajukan eh, penetapan eutanasia ke pengadilan. Selain si istri koma selama 2 bulan, suaminya juga tidak mampu menanggung beban biaya perawatan istrinya saat itu sehingga mengajukan penetapan eutanasia ke pengadilan. Kasus ini merupakan salah satu contoh bentuk eutanasia yang di luar keinginan pasien dan permohonan ini akhirnya ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ternyata setelah menjalani perawatan intensif, kondisi terakhir si pasien ternyata sembuh dari koma. Jadi pada tanggal 7 Januari 2005 dia mengalami kemajuan dan pulih kesehatannya. Jadi memang mengajukan di luar keinginan pasien, meskipun suaminya yang mengajukan ke pengadilan, tapi oleh pengadilan ditolak. Dan ternyata si pasien sembuh, dia bangun dari komanya. Nah, di Indonesia, upaya pengajuan permohonan Indonesia yang terjadi tahun 2004 tersebut dirasa pengennya kan waktu itu dia mengakhiri penderitaan istrinya, namun oleh pengadilan ditolak. Nah, menurut pakar hukum pidana Indriyato Seno Aji, tindakan eutanasia harus memenuhi persyaratan medis dan bukan hanya karena alasan sosial ekonomi. Menurutnya sifat limitatif ini untuk mencegah agar nantinya pengajuan eutanasia itu tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Nah, kesimpulan jadi dari tadi kita belajar eutanasia pasal 344, kesimpulannya begini, memang eutanasia di Indonesia itu dilarang, terutama untuk eutanasia aktif yang dapat dipidana paling lama 12 tahun penjara. Akan tetapi dalam praktiknya tidak mudah juga menjerat pelaku eutanasia pasif yang banyak terjadi di negara kita. Jadi sebenarnya yang bisa dijerat oleh pasal 344 itu adalah eutanasia aktif dengan pidana penjara 12 tahun, tapi kenyataannya yang terjadi di masyarakat itu banyak sekali terjadi eutanasia pasif dan itu tidak bisa dijerat oleh pasal 344 KUHP. Jadi memang pasal eutanasia ini adalah pasal yang kontroversi, bagaimana kemudian yang minta dibunuh itu, yang minta diakhiri nyawanya adalah korban atas permintaan korban dengan sungguh-sungguh. Jadi ada kata dengan sungguh-sungguh. Sehingga pasal 344 ini tidak mudah di negara kita. Mengikuti Belanda harus ada penetapan, prosedurnya harus jelas, harus tegas, harus ada penetapan pengadilan. Dan kebanyakan pengadilan memang menolak, tidak mengabulkan permohonan eutanasia. Itu ya teman-teman, kita belajar pasal 344, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Nah, sekarang mari kita lanjutkan ke pasal 345 KUHP. Jadi ini pasal tentang bunuh diri, tapi bukan bunuh dirinya ya, tapi menjerat orang lain yang memberikan dorongan, pertolongan, memberikan sarana kepada orang lain itu kalau dia jadi bunuh diri. Silakan dibaca pasal 345 KUHP. Di situ barang siapa dengan sengaja mendorong, menolong, memberikan sarana kepada orang lain untuk bunuh diri. Kalau orang itu jadi bunuh diri, maka dia diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. 4 tahun pidana penjara. Nah, di sini ada ketentuan, ada beberapa unsur yang memang harus dipenuhi. Barang siapa itu pasti orang ya, kemudian perbuatannya yang menghilangkan nyawa, menghilangkan nyawa, tapi atas dorongan, mendorong. Dia pelakunya ini mendorong, menolong orang itu, memberikan sarana kepada orang yang mau bunuh diri itu. Tapi ada ketentuannya, kalau jadi bunuh diri, kalau nggak jadi bunuh diri ya berarti tidak terpenuhi pasal ini, tidak bisa dijerat pasal ini. Nah, perbuatan mendorong di dalam pasal 345 ini
Inisiatif bunuh diri itu bukan berasal dari orang yang akan bunuh diri, tapi berasal dari orang lain. Jadi orang lain yang mendorongnya untuk dia melakukan bunuh diri. Berbeda dengan perbuatan menolong dan memberikan sarana, karena dalam kedua perbuatan ini inisiatif bunuh diri bisa berasal dari korban. Tapi kalau mendorong, tidak mungkin kan dorongan itu ada dari dia. Seharusnya karena ini kan kalimat aktif ya, mendorong, pasti yang mendorong ya orang lain yang memberikan masukan, pengaruh kepada dia untuk agar melakukan bunuh diri. Tapi berbeda dengan menolong dan memberikan sarana. Nanti penjelasannya berbeda. Nah, perbuatan mendorong di pasal 345 ini berbeda dengan perbuatan menganjurkan Uitloken di dalam pasal 55 ayat 1 KUHP. Kalau di dalam melakukan perbuatan Uitloken menganjurkan di pasal 55 ayat 1 itu sudah ditentukan cara atau upaya melakukannya secara limitatif. Karena melakukan penganjuran itu tidak boleh di luar dari cara-cara yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Itu kalau Uitloken. Sedangkan dalam perbuatan mendorong di bunuh diri ini 345, karena tidak disebutkan cara dan bentuknya, maka dapat yang memberikan masukan, yang memberikan mendorong ini, dia bisa melakukan dengan berbagai cara, termasuk cara sebagaimana yang digunakan untuk melakukan perbuatan menganjurkan. Jadi bagaimana caranya itu ya tidak ditentukan oleh undang-undang, beda dengan Uitloken. Perbuatan mendorong di dalam bunuh diri ini ditujukan agar terbentuk kehendak pada orang yang melakukan bunuh diri itu yang bukan merupakan suatu tindak pidana. Tapi pada perbuatan menganjurkan ditujukan pada terbentuknya kehendak orang itu untuk melakukan suatu tindak pidana. Artinya orang yang mendorong itu nanti bisa dikenai pertanggungjawaban pidana karena upayanya yang mendorong orang lain untuk bunuh diri. Tapi kalau jadi bunuh diri, nah ini memang pasal ini juga 345 ini juga ada ketentuan yang kalau jadi bunuh diri, kalau nggak jadi bunuh diri ya nggak kena. Nah, perbedaannya dengan perbuatan menolong dan memberikan sarana dengan mendorong itu tadi, ini kalau di pasal 345 menolong dan memberi sarana berbeda dengan pasal 56 perbuatan membantu di pasal 56 pembantuan. Perbuatan menolong memberikan sarana adalah unsur perbuatan dari suatu tindak pidana. Sedangkan membantu bukan merupakan unsur dari suatu tindak pidana, melainkan suatu bagian dari pelaksanaan suatu tindak pidana. Jadi bedanya di situ. Bagi orang yang menolong dan memberikan sarana itu dibebani tanggung jawab sendiri tanpa melihat dan dikaitkan pada tanggung jawab orang yang ditolong dan diberikan sarana, orang yang mau bunuh diri itu. Sebaliknya pada pembantuan, orang yang membantu dibebani tanggung jawab yang dikaitkan dengan orang yang dibantu. Jadi perbedaannya di situ. Kalau di dalam pembantuan itu dipidana setinggi-tingginya pidana maksimum, diancamkan pada tindak pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga. Tapi kalau di 345 kan tidak, ancaman pidananya paling lama 4 tahun. Percobaan pada bunuh diri, artinya ini sama ya kalau kita bicara percobaan kejahatan di pasal 53, percobaan pada bunuh diri ini dalam arti kalau setelah perbuatan bunuh diri itu dilaksanakan tapi akibat kematian tidak timbul, maka orang yang menolong atau memberikan sarana tidak dapat dipidana. Bedanya dengan pembantuan, kalau pembantuan terhadap tindak pidana, kalau pembunuhan itu dilaksanakan meskipun akibatnya tidak timbul, maka bisa dipidana. Jadi bedanya percobaan bunuh diri dengan pembantuan melakukan tindak pidana di pasal 56, kalau mencoba menganjurkan bunuh diri orang yang itu nggak jadi bunuh diri, itu kan masuk percobaan, maka tidak dipidana. Tapi kalau dalam hal pembantuan pasal 56 KUHP, meskipun tidak terjadi akibat yang diinginkan, tidak menjadi delik sempurna, maka orang itu bisa dipidana. Karena membantu orang lain di pasal 56 itu, membantu orang lain melakukan tindak pidana, berhasil maupun tidak berhasil, itu bisa dikenakan pidana. Bedanya dengan percobaan anjuran bunuh diri tidak dipidana.
Dan pelaku di dalam 345 ini hanya dapat dihukum bila orang yang didorong untuk bunuh diri benar-benar mati karena bunuh diri. Jadi memang pasal 345 ini dipersyaratkan dia bisa dipidana, bisa terpenuhi semua unsur di dalam pasal 345 itu kalau orang yang didorong untuk bunuh diri itu benar-benar mati karena bunuh diri. Tapi kalau hanya korban itu mencoba bunuh diri, tidak jadi mati, tidak mati, maksudnya hanya percobaan bunuh diri, maka pelaku tidak dapat dipidana. Jadi itu esensi dari 345, mendorong, menolong, memberikan sarana kepada orang lain untuk bunuh diri. Kalau orang itu jadi bunuh diri. Dia ada beberapa perbedaan tadi kan, perbuatan mendorong dalam 345, kemudian dalam pasal 55, kemudian menolong, memberikan sarana, itu juga ada perbedaan antara 345 KUHP dengan pasal 56 KUHP. Memang ada kaitannya dengan itu, karena memang ini kan masih dianjurkan, didorong. Orang yang diberikan masukan, didorong atau diberikan pertolongan atau sarana untuk bunuh diri, belum tentu dia jadi bunuh diri. Karena orang melakukan bunuh diri itu kan juga harus mikir-mikir, tidak kemudian yang dipidana kan bukan orang yang bunuh dirinya, tapi orang lain yang memberikan dorongan, pertolongan dan sarana. Kalau orangnya yang mati bunuh diri, ngapain kita meminta pertanggungjawaban orang yang sudah bunuh diri, kan nggak bisa. Karena dalam hukum pidana itu yang dimintai pertanggungjawaban kan orang. Tapi dalam perbuatan ini 345 KUHP itu tidak menutup kemungkinan bahwa orang lain itu bisa memberikan dorongan, masukan, kemudian pertolongan dan sarana untuk orang lain melakukan bunuh diri. Jadi yang dimintai pertanggungjawaban ya orang lain itu. Begitu teman-teman, kita sudah cukup ya membahas sebelumnya pasal 344 KUHP euthanasia, kemudian dilanjut pasal 345 dorongan memberi pertolongan dan sarana orang lain untuk bunuh diri. Nanti kita lanjutkan ke sesi materi yang terakhir, yaitu pembunuhan janin, maksudnya yang masih ada di dalam kandungan atau yang kita kenal dengan aborsi. Oke, terima kasih, kita ketemu di sesi materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.